Nah, engagement ini terbangun dengan fokus di kita, di manajemen juga berkaitan dengan customer obsession. Sebenarnya semua konten-konten yang turunan-turunan yang berjalan itu sebenarnya fokus di customer obsession. Kita punya segmen namanya Darduk ya, Darmi Seruduk, itu kayak buat ngajakin orang buat tebak-tebakan langsung dan dapetin free product. Dan kita juga punya hashtag selalu ada Simbo. Jadi selalu ada Simbo ini sebagai arahan untuk kita bisa dekat dan relevan dengan target marketnya kita gitu kurang lebih. Kembali lagi di Ngobrol Pintar bersama GoFood. Masih barengan sama aku Soraya Hilmi dan juga perwakilan dari Susu Mbok Darmi, ada Mas Naufal di sini. Dan yang lebih seru lagi, kalau tadi kita udah sempat dapat bocoran nih tentang bagaimana memanage atau mengatur flow keluar masuknya dari produk sendiri. Kita juga bahkan kalau mau nih sekarang lagi sambil ngobrol nih ya, kita buka aja sosial medianya dari akun Susu Mbok Darmi sendiri, itu aktif sekali kontennya. Mulai dari yang unik-unik sampai yang kekinian semuanya diikutin lah ya, pokoknya selalu on trend. Dan sampai ada menu-menu bahkan juga berbagi tips dan trik. Nah ini memang ada manajemen khusus untuk si sosial medianya atau sejak awal memang owner dan tim adalah orang-orang yang memang luas lah, akrab lah dengan kehidupan kekinian. Itu seperti apa? Mungkin gini, fokus utama di sosial media kan kita pengen bisa membangun sebuah engagement gitu ya. Bener. Membangun sebuah koneksi antara sosok brand dan juga cucu kesayangan kita sebutnya gitu ya. Nah, engagement ini terbangun dengan fokus di kita, di manajemen juga berkaitan dengan customer obsession. Sebenarnya semua konten-konten yang turunan-turunan yang berjalan itu sebenarnya fokus di customer obsession. Apa sih sebenarnya yang mereka mau, apa sih yang mereka suka, apa sih yang sedang mereka bicarakan tentang kita gitu ya. Kita juga menggunakan social listening platform untuk bisa dapetin insight gitu ya, secara direct di lewat research ataupun secara indirect kita lewat pemantauan monitoring di platform. Jadi secara konten sebenarnya apakah sudah dari awal mungkin dengan perjalanannya Susu Mbok Darmi 12 tahun kita makin mengenal. Mungkin itu kelebihannya kita gitu ya. Jadi kalau boleh diceritain dari awal Susu Mbok Darmi itu target marketnya usia 18-25. Aku banget. Aduh. Ya ampun. Aku banget 10 tahun yang lalu ya. Betul. Jadi setelah 10 tahun lalu itu kan sekarang berarti orang-orangnya sudah berusia di usia 30-an ya. Udah mendekati 40 lebih tepatnya ya. Gitu. Tapi Jadi, masih tetap butuh Susu Mbok Darmi dong. betul. Jadi sebenarnya setelah market yang 18-25 ini bertumbuh 10 tahun masuk ke usia 25-35, kita akhirnya tetap ingin mengoptimasikan target marketnya gitu di 18-25 dengan mengoptimalkan lewat platform sosial media misalkan TikTok. Kan berarti TikToknya baru 2 tahun terakhir gitu. Evolve juga barengan sama si pasarnya sendiri ya. Betul. Wow, jadi keren. sekarang secara target market sebenarnya nggak ada yang berkurang, malah bertambah. Range-nya jadi 18 sampai 35 tahun. Iya betul. Bahkan mungkin yang dulunya masih PDKT gitu ya, minum Susu Mbok Darmi, sekarang sudah menikah dan punya anak pun banyak cerita-ceritanya. Akhirnya anak-anaknya sendiri juga coba Susu Mbok Darmi karena mungkin yang kita jual salah satunya bring back the memories kali ya. Iya benar. Gitu kayak ada dulu nih waktu ayah ibunya pacaran gitu ya, cobain ini dan sekarang punya anak juga anaknya dikenalin ke situ. Lah akhirnya itu pun yang akhirnya dijadikan bahan konten sendiri di sosial medianya Susu Mbok Darmi. Biasanya tapi sebenarnya kalau boleh tahu trendingnya apa nih sekarang nih yang lagi diminati banget sama cucu kesayangannya Mbok Darmi nih? Oke, sebenarnya Konten kayak gimana nih? setiap platform beda-beda ya. Khususnya kalau di Instagram sekarang tuh konten-konten tebak-tebakan. Mungkin marketnya banyak yang milenial, tebak-tebakan receh gitu ya. Kayak air susu dibalas dengan air. Air supply, apa? ya. Betul. Ketahuan kan umurnya kan. Betul, iya baik. gitu. Jadi itu sih yang cukup relate gitu ya sama beberapa market. Bener. Tapi kalau di platform TikTok mungkin berkaitan dengan sosial eksperimen, ngobrolin terkait kita punya segmen namanya Darduk ya, Darmi Seruduk, itu kayak buat ngajakin orang buat tebak-tebakan langsung dan dapetin free product ataupun giveaway ataupun merchandising dari kita gitu. Yang seperti itu memang lebih efektif di TikTok. Berarti setiap sosial media ataupun platform yang digunakan ya berbeda pula konsep kontennya. Betul. Karena disesuaikan. Nah teman-teman yang kemarin tuh sering kita bahas juga sama teman-teman GoFood partner lainnya, bahwasanya yang paling penting adalah ketika ngomongin bahas konten di sosial media,
on trend aja tapi disesuaikan sama platformnya. Betul. Bahkan kalau mau masuk ke Facebook kan ada ibu-ibu FB Pro yang salam silaturahmi, Betul. salam interaksi gitu kan. Itu udah berbeda lagi konsepnya. Jadi teman-teman kalau memang mau serius aja membentuk tim sosial medianya, bisa orang-orang dalam aja, tim manajemennya aja. Nah, nanti kontennya bisa disesuaikan. Boleh nggak sih ngintip-ngintip konten di medsosnya Susu Mbok Darmi, Boleh, terus mereka boleh. coba aplikasikan, boleh ya? Boleh, Buat boleh. jadi inspirasi teman-teman sekalian. Nah, kalau melihat jadwal rutin untuk mengunggah konten-konten di media sosial, biasanya dari Susu Mbok Darmi ini ada mappingnya dulu nggak? Oke, bulan ini nih katakanlah misal kemarin Februari tuh Valentine, terus pas Maret tuh Ramadan. Apakah sudah memang dikonsep setiap bulannya seperti itu? Yes, pasti karena kita tadi harapannya bisa relevan ya sama cucu kesayangan. Jadi apapun yang dibicarakan terkait sama film mungkin nggak cuman kayak yang seasonal gitu ya, Ramadan ataupun Valentine. Mungkin itu film juga kita bahas, misalkan tren film kemarin lagi rame apa. Iya, yang Gitu, tematik gitu lah yang ya. tematik itu akhirnya kita juga gunakan untuk pendekatan lah ya, pendekatan berkomunikasi. Karena kan ya itu fungsinya dari marketing ya, salah satunya mengkomunikasikan sebuah value gitu ya, create, deliver value, dan memastikan adanya interaksi gitu ya, engagement antara brand dan juga konsumen gitu, atau enggak cucu kesayangan. Karena sebenarnya di proses yang berjalan selama 12 tahun ini, semua produk-produk yang kita hasilkan, semua layanan-layanan yang kita berikan, dan juga bahkan sampai ke level pembukaan outlet pun kita melakukan riset ke konsumen secara langsung untuk bisa hadir jadi solusi gitu ya. Dan salah satunya kalau teman-teman tahu di kurang lebih 1 tahun terakhir ini kita juga berkolaborasi sama Kereta Api Indonesia untuk bisa buka outlet di buka gubuk di setiap stasiun. Itu juga salah satu cara kita, karena kita tahu bahwa market kita majority perempuan dan juga pekerja. Gitu. Jadi karena tahu target marketnya itu, kayaknya kita bisa mendekat kemana ya. Kita bisa jadi solusi dari mereka tuh di part-part yang mana ya. Dan kita juga punya hashtag selalu ada Simbo. Jadi selalu ada Simbo ini sebagai arahan untuk kita bisa dekat dan relevan dengan target marketnya kita gitu, kurang lebih. Ih, keren dan sangat unik sekali nih teman-teman. Jadi kalau memang mau menggarap sesuatu yang terdengar sederhana, jualan susu, itu kan terdengar simpel sekali, sangat sederhana sekali. Namun agar ada USP, ini biar editor saya kerja aja. Iya. Ada USP yang Iya. terjadi di sini, unique selling point, yaitu tadi macam-macam. Mulai dari mungkin ya kalau dari Susu Mbok Darmi adalah pemilihan logonya yang unik, pemilihan konsep desainnya nih kan kalau dilihat ya, sama bahkan ada jargon-jargon lucu. Kata-kata hari ini Mbok Darmi gitu kan ya. Betul. Selalu ada kata-kata lucu, bahkan sampai ke sosial medianya pun di konsep pembuatan captionnya juga lucu. Aduh, caption kalau bahasa Indonesianya apa sih? Judul lah gitu lah ya. Yap. Aku lagi mencoba mencari bahasa Indonesianya nih. Sampai ke copywritingnya juga benar-benar unik dan kreatif. Dan kalau diperhatikan sampai sejauh ini, metrik utama yang bisa dijadi sebagai pengukur untuk keberhasilan dari media sosialnya Susu Mbok Darmi itu apa aja nih elemennya? Salah satunya mungkin dari visual writing ya, dari visualnya gitu, apa yang dilihat harus ada hooknya. Atau kalau Betul. dimasukin tadi relate ke caption itu ada hook, ada body textnya, ada call to action or call to value-nya untuk bisa menegaskan lah apa sih yang mau kita obrolin gitu. Dan saya sering sampaikan bahwa setiap konten tuh pastikan punya satu key message aja untuk Betul. bisa mudah dipahami oleh target audience gitu. Betul, dan ya untuk selang-seling juga nggak apa-apa lah, yang enteng-enteng, konten yang ringan-ringan pun nggak masalah ya. Betul. Seperti tadi main kuis, itu bisa teman-teman manfaatkan. Jadi efektifnya adalah setiap hari memang harus selalu ada postingan ya. Kalau memang mau optimal secara lebih kuat lagi di sosial media. Teman-teman harus posting setiap hari, dan saya tahu posting setiap hari itu tidak gampang. Betul. Susah idenya kadang-kadang, apalagi kalau yang emang dia juga kreatifnya, dia copywriternya, dia desainernya, stres tuh semua job desk dia ambil. Tapi ya sebagai seseorang yang memang bergerak melakukan satu industri makanan ataupun minuman yang memang sedang di eranya sosial media, untuk salah satunya survive, lihat aja Susu Mbok Darmi, mereka sangat fokus sekali dalam penguatan nama baiknya lah, nama ataupun brandingnya di sosial media. Jadi ini teman-teman soalnya banyak banget yang udah mulai ngeluh belum apa-apa, aku pengen fokus jualan aja, aku capek unggah sana unggah sini. Tapi tidak bisa dipungkiri,
harus diakui dari Susu Mbok Darmi pun naiknya berkat sosial media juga ya. Betul, salah satu plusnya mungkin juga bisa hadir di sini juga karena power of social media Nah gitu. itu tadi teman-teman. Nah kita ngomong sederhana dulu deh, cara gampang dengan bahasa yang tergampang supaya teman-teman bisa pahami strategi yang bisa dilakukan untuk bisa membangun merek dan citra seperti sekarang. Apakah dengan pemilihan kemasannya, logonya seperti yang tadi sudah aku sampaikan, atau apa yang bisa teman-teman lakukan di awal-awal nih, strategi awal? Oke, di strategi awal sebenarnya karena kategori produk dulu kali ya. Benar. Kategori produknya apa, kemudian USP-nya juga apa. Kayaknya tapi kalau disebutin awal banget dan basic itu jadi nggak basic ya. Mungkin di awal-awal tentukan dulu deh target marketnya siapa. Itu kali ya. Betul. Tentukan target marketnya siapa, kira-kira solusi apa yang ingin kita hadirkan sebagai brand untuk menyelesaikan permasalahan target market. Itu kali ya. Kita pakai bahasa basicnya gampang nih ya ke teman-teman ya. Soraya kan penerjemah bahasa gampang nih. Jadi ketika sudah menentukan pasar kita siapa, syukur-syukur editor gue mau kasih animasi ya di sini ya. Katakanlah dia udah mulai stres nih makan gue. Katakanlah misalkan anak sekolah ya, munculin di sini aja foto anak SMA gitu kan ya. Anak sekolah. Kita harus keluarin isunya dulu. Betul. Permasalahannya dulu. Anak sekolah kalau berangkat sekolah pagi-pagi bingung nih, aku sarapan apa? Yang gampang dan cepat, ada protein, ada kalsiumnya. Solusinya muncullah nih, ialah produk kita. Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk membuat satu formula. Kalau nggak ada masalahnya, pasti ada, percayalah, di setiap individu ataupun kelompok tertentu pasti ada isu atau permasalahan yang bisa kita angkat. Kenapa sih harus pakai isu atau permasalahan? Biar relatable, atau bahasa gampangnya biar nyambung. Biar mereka mikir pas nonton, iya itu permasalahan hidup aku. Susu Mbok Darmi solusinya. Seperti itu ya. Betul. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Iya dong. Udah gampang loh, itu udah gampang banget ya. Yang udah Ayah sampaikan udah bahasa paling gampang. Hingga pada akhirnya Susu Mbok Darmi semakin berkembang sekarang. Di tahun 2025 sendiri pun ada beberapa rasa-rasa tertentu. Apakah ada rasa-rasa sekarang nih, zaman sekarang ada pistachio, semua pakai pistachio, kunafe, apalah itu, Dubai coklat. Apakah sampai ke arah sana juga? Risetnya sampai sana. Oh sampai sana juga. Risetnya sampai sana, tapi pada saat launchingnya kita lihat momentum. Oke, nah berarti proses R&D-nya deh, ceritain seperti apa? Oke, jadi biasanya prosesnya kita coba riset dulu kebutuhan market yang lagi trending apa aja, atau mungkin juga ada masukan-masukan dari dari customer. Kemudian setelah itu di research bareng sama tim R&D untuk kira-kira coba di elaborate gitu ya, kira-kira produknya mau dibuat seperti apa. Kemudian di setup timelinenya kira-kira cocoknya di kapan. Karena biasanya setiap kita mau buat launching produk, kita butuh storyline kali ya. Bener. Background story. Nah, yang menarik di bulan-bulan ini gitu ya, karena after Ramadan ada isu juga nih kemarin, ternyata setelah liburan orang tuh punya kecenderungan untuk bad mood. Jadi setelah liburan pas waktu masuk kerja lagi itu kayak ya masuk kerja lagi. Itu ada researchnya, aku lupa sebutannya. Office blues or something. Oh, Itu udah kayak jadi- ibu-ibu ya kalau habis ngelahirin ada baby blues ya. Betul, dan Ini- menurunkan katanya mood kerja tuh sampai 24% gitu ya. Jadi liburan itu ternyata happy-nya waktu Ada saat risetnya liburan loh guys, ada risetnya gitu nih. ya. Bener Ternyata nih. setelah liburan membawa bencana ya. Ya masih pengen liburan nih, Bad masih mood pengen di gitu. Bali nih gitu kan ya. Wah, oke baik. Kok personal ya? Aku Iya, merasa di attack deh betul. nih. Terus. Jadi dari proses itu kita butuh satu minuman gitu ya, yang hari ini kita pengen, ada nggak ya yang apa nih, minuman apa, kolaborasi apa, dan dengan brand siapa yang kita bisa kolaborasikan untuk menjadi solusi dari permasalahan pekerja ini nih yang jadi majority marketnya kita gitu, Wow. ataupun sama di teman-teman sekolah gitu ya, anak-anak yang sekolah. Nah akhirnya di bulan ini gitu ya kita rilis launching bareng sama salah satu brand FMCG. Tungguin aja di postingan Susu Mbok Darmi. Penasaran. Jadi kita akan kolaborasi dan launching di bulan ini persis gitu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi. Dengan rasa yang Dengan baru. rasa yang baru, dengan rasa yang lebih rich, dengan rasa yang lebih bisa naikin mood gitu lah kurang lebih. Itu kali ya kata kuncinya ya. Untuk launching katakanlah varian terbaru ini pun butuh konsep yang menyeluruh ya. Jadi Betul. selalu diseriusin nih setiap rasa-rasa yang akan dirilis ya. Betul. Dan kita punya konsep ini sih. Kadang-kadang kan tren itu cepat banget ya berubah. Bener. Dan untuk bisa tetap kasih semangat sama tim internal, kita punya slogan gak usah buru-buru, yang penting cepat.
Gak usah Buru-buru buru-buru, yang penting cepet. yang penting cepet. Ya, maksudnya adalah Coba di breakdown dulu nih gak artinya usah apa. buru-buru ini tuh terencana. Ya, 3 hari kan Oh. direncanain juga kan. Gitu. Mm-mm. Launchingnya 7 hari ke depan ya yang penting direncanain dulu. Gitu. Gimana caranya kita punya mindset yang sama untuk selalu planning. Kadang hasil yang didapatkan itu juga nggak sempurna cuman karena gagal di dalam perencanaan. Jadi sebenarnya kita bisa breakdown itu, kelola itu di level perencanaan. Termasuk yang tadi yang waste juga kan dilakukan di level Iya, perencanaan. iya. Jadi gitu, outputnya kita pastikan harus bagus dari level perencanaan di awal. Gitu. Gak usah buru-buru, yang penting cepet. Cepet ini yang ada time frame-nya kan, ada time period-nya kan. 7 hari. Sejauh ini launching tercepat dan tetap mengeluarkan video launching dan semua prosesnya berjalan dari kolateral itu juga di 7 hari. Ada kemarin di Darmi Lupis. Nggak stres tuh timnya itu ya. Oh. Pressure sekali ya itu ya. Pasti ya. 7 hari. Tapi tadi karena kita tahu bahwa di market kita ada kebutuhan. Betul. Kemudian juga sudah matang juga konsepnya. Betul, secara ideation sudah matang, tinggal proses perencanaan detail-detailnya aja. Itu jadi juga mungkin dari aku juga ucapin terima kasih sama tim marketing dan semua tim Susumbo Darmi ya. Karena kayaknya kemarin aku dipukulin juga ya. Waduh, Mas Novali bener-bener Banyak 7 maunya hari nih gitu kan. disuruh gitu kan. Tapi sesuai konsep kan, gak usah Iya, bener. buru-buru, yang penting cepat. Nah, adik-adik yang lagi ada di sini gimana rasanya di pressure sama perusahaan? Mereka sudah biasa. Sudah biasa. Anak muda itu kalau sering minum susu ya biasanya lebih bagus fokusnya. Gak usah buru-buru, yang penting cepet. Ibaratnya gak usah kaya raya, yang penting berkecukupan. Ya gak sih? Dan itulah yang membuat Susumbo Darmi sendiri luar biasa bisa bertahan sampai sekarang karena memang keseriusan dan konsistensi mereka. Baik itu dari menentukan rasa yang nanti mau mau dirilis, lalu juga penentuan campaign setiap bulannya yang berbeda-beda. Dan aku juga ngintip di media sosialnya Susumbo Darmi sendiri beberapa kali mengikuti kegiatan ataupun festival kuliner. Nah, itu gimana? Apakah sudah dari jauh-jauh waktu orang eventnya datang, Pak, ini kita ada di sini, Mbak Darmi mau ikutan gak? Atau dari tim sendiri yang memang udah memantau, nanti ada festival ini deh, kita gabung deh. Seperti apa? Jadi sebenarnya festival ataupun event sendiri tuh jadi salah satu channel baru kita, sales revenue stream baru kita juga untuk bisa relevan, tetap dekat sama market, dan bisa jadi solusi di setiap kondisinya cucu kesayangan gitu kurang lebih. Potensial sales yang bisa kita dapatkan berapa, dari situ baru kita meeting di internal. Oke, kita ambil ya eventnya, kita koordinasikan. Ya, perlu banget gitu untuk kita gimana caranya win the game, win the competition. Akhirnya kita bisa siapkan, kita punya maskot, namanya Pibo. Namanya Sapi Embo. Di konten di TikTok tuh sering ada. Jadi Pibo itu sering kita hadirkan. Sama satu lagi karakter namanya Sultan. Pibo dan Sultan ini sering hadir untuk bisa meramaikan setiap event-eventnya Susumbo Darmi. Gitu ya, diramaikannya dengan apa? Dengan gamification ataupun dengan bagi-bagi sampel free product. Iya, Itu juga yang mendasari awal kenapa adanya akun TikToknya Susumbo Darmi.